Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hidan Tertasik. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara menanam biji kurma agar bisa tumbuh meskipun di Indonesia. Oke, ikutin terus kelanjutannya ataupun videonya seperti apa. Jangan di skip agar tidak salah paham dalam menonton dan mempraktekkan apa yang saya sampaikan saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan mensupport channelnya Hidan Tertasik. Semoga pertanian Indonesia ataupun di daerah kita semakin maju dan juga semakin berkembang. Oke, ikutin terus keseruannya. Sudah hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya. Ini dulu saya tanam di depan rumah. Nah, sekarang sudah besar dan tumbuh dengan sangat baik. Daunnya pun sangat segar. Kita lihat, nah, sudah memanjang. Ini 1 tahun dan akar-akarnya pun sudah tumbuh. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara menanam kurma ya, dari biji kurma tersebut agar bisa tumbuh seperti ini. Biasanya kita selalu melihat pohon kurma itu adanya di daerah ataupun di negara Timur Tengah ya. Tetapi di Indonesia pun kurma bisa tumbuh subur. Contohnya seperti ini. Nah, memiliki batang yang sangat bagus dan juga besar. Tinggal nanti kita pindahkan ke pot ataupun ke kebun yang sudah disediakan. Nah, kita bisa lihat pertumbuhannya sangat bagus. Oke, nanti kita tinggal pindahkan, kita tinggal ambil. Harusnya ini pakai paper bag ya, ataupun plastik untuk tanaman agar mudah untuk dipindahkan nantinya, baik ke kebun ataupun ke tempat-tempat yang lebih luas lagi, karena ini sangat sempit ya ukurannya. Nah, tahun lalu saya tanam di sini. Ini juga ada pohon cabai juga ya. Nah, kebetulan cabai ikut tumbuh di sini. Tanpa di sini aja. Nah, dan ini bibit pohon kurma ya, yang sudah tumbuh. Kira-kira umurnya ini udah 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah. Nah, ini sudah sangat subur. Di sini juga penanamannya itu menggunakan paper bag ya, ataupun plastik untuk si pohon ataupun bibit kurma tersebut ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini di halaman rumah ya. Nah, seperti ini. Daun-daunnya masih sudah sangat hijau. Ini umurnya udah 1 tahun dan ini sangat subur sekali. Tinggal nanti kita pindahkan ke tempat-tempat yang sudah disiapkan, ataupun ke pot ya, ataupun ke kebun-kebun. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini banyak sekali. Saya tahun lalu tapi kita juga harus tahu, tidak mungkin langsung tumbuh seperti ini jika tanpa diolah dengan baik ataupun dirawat dengan baik. Nanti saya akan perlihatkan
bagaimana agar biji kurma bisa tumbuh juga di Indonesia. Nah, ini sangat subur sekali. Nah, kita bisa lihat ini sangat subur. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara menanam kurma dari bijinya ya. Karena di video-video yang lain saya jarang sekali menemukan ataupun kita coba lihat lagi. Nah, di sini juga harusnya rumput-rumput liar itu harus dicabut agar tidak mengganggu pertumbuhan dari benih kurma tersebut ya. Nah, kita lihat, nah sudah sangat subur sekali. Nah, dan di sini juga terlihat ada akar ya. Nah, ini akar kurma. Nah, ini benih pohon kurma yang sangat bagus sekali dan tumbuh dengan baik. Nah, kita lihat, nah daunnya pun sangatlah bagus dan juga hijau. Nah, ini juga, nah ada yang tergeletak, tinggal nanti kita pindahkan ke tempat yang lebih luas tentunya, karena di sini tempatnya sangat sempit ya. Nah, ini dulunya saya pakai paper bag, nah tetapi sudah usang juga ataupun sudah lapuk, jadi tercampur dengan bibit kurma yang lainnya ya. Udah seperti ini nih. Nah, kita bisa lihat, nah ini sudah mulai berbatang ya. Ini batangnya, ini sangat hijau sekali, kita lihat. Dan nanti saya akan bagikan tutorial ataupun cara untuk menanam benih kurma dari biji seperti apa ya. Oke, karena pohon kurma ataupun benih kurma tidak bisa dilempar ataupun ditanam begitu saja, harus ada proses dan cara-cara yang khusus. Jadi ikutin terus. Oke, nah di sini juga tuh, nah, seperti ini. Pokoknya ini benih kurma yang udah sangat baik sekali dan sangat subur. Nanti kita tinggal pindahkan ke tempat yang lebih luas tentunya, ataupun ke pot yang sudah disediakan. Oke, sekarang saya akan berbagi video ataupun cara agar biji kurma bisa tumbuh seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Kidan Transplanasi. Oke, saya akan mulai membagikan video bagaimana cara agar biji kurma bisa tumbuh meskipun di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, saya sudah siapkan ya biji dari biji kurma ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama-tama kita harus masukkan dulu ke dalam air ya. Nah, ke sini dulu, ke beku ataupun ember ataupun apa. Nah, harus seperti ini. Kemudian dibersihkan seperti ini. Kenapa harus dicuci? Karena biji dari kurma itu memiliki lendir ya, lendir yang sangat keras. Nah, cuci. Setelah dikiranya bersih,
Nah, bentar. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Tuh. Ini ada seperti lendir ya. Nah, yang ini yang menutupi pertumbuhan dari kurma tersebut ya. Nah, lendir-lendir seperti ini nih. Nah, seperti ini kita bersihkan, kita kelupas sampai benar-benar bersih. Nah, kita bersihkan pokoknya sampai bersih ya. Oke, kita bersihkan sampai si lendirnya itu benar-benar hilang ataupun nggak ada ya, ataupun tidak lagi menempel di kurma tersebut. Nah, pokoknya si lendirnya ini harus hilang semuanya, harus benar-benar bersih, karena benih kurma ataupun biji kurma itu tidak bisa langsung tumbuh ya kalau kita lempar ke tanah langsung. Jadi harus dibersihkan dulu. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu. Nah, si lendirnya ini harus benar-benar bersih agar kurma bisa cepat tumbuh ya. Nah, ini harus bersih. Berhubung tripodnya nggak ada, rusak, jadi saya pegang sendiri. Nah, si lendirnya sudah mulai terkelupas. Ini menggunakan air biasa ya, air biasa, air dingin ya. Kenapa harus dibersihkan? Karena kurma itu memiliki lendir ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan air ya. Ini air biasa, air dingin. Oke. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan air hangat ya. Jangan terlalu panas ya. Ini air hangat. Nanti ini akan saya masukkan ke sini. Contohnya seperti ini. Nah, lalu kita tuang air hangat tersebut, kita rendam, kita tunggu beberapa menit saja agar biji kurma tersebut bisa benar-benar bersih dan lendir-lendir yang ada di kulit biji kurma itu bisa terkelupas dengan baik jika ada sisa-sisa yang tadi tidak terbuang di saat membersihkan dengan menggunakan air biasa ataupun air dingin ya. Nah, kita rendam beberapa menit, 2-3 menit. Kenapa harus direndam pakai air panas? Karena ini juga bisa untuk merangsang agar si biji kurma itu bisa cepat tumbuh. Nah, kita diamkan beberapa menit, kita tunggu sampai 2 menit atau 3 menit. Oke. Nah, setelah 2 atau 3 menit kita iriskan atau kita keringkan. Oke, ini belum ada 2 menit ya, kita tunggu sebentar lagi. Setelah ini kita lanjut siapkan dulu tisu. Kebetulan saya sudah bawa tisu, sudah menyiapkan tisu ya. 1. Nah, di sini udah ada tisu. Nah, 3 tisu.
Sebetulnya 2 tisu pun sudah cukup ya. Siapkan tisu, caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita ambil toples ataupun wadah ya. Nah, seperti ini. Pastikan toplesnya itu benar-benar bersih ya. Nah, seperti ini. Oke, toplesnya harus bersih. Nah, setelah ini, nah sambil kita nunggu, ini nunggu 2 menit ya. Nah, kita masukkan si tisu tersebut ke sini ya. Nah, caranya seperti ini, kita masukkan. Oke, nah seperti ini. Oke, nah setelah ini sudah 2 menit ya. Kita buang airnya. Oke, kita tiriskan dulu sebentar. Nah, ini sudah mulai ini ya, mulai agak kering. Setelah itu, nah kita simpan di sini. 1, nah 2, oke, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil tisu lagi. Nah, tisu lagi. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Terus kita tutup pakai toples ini. Set. Nah, seperti ini. Nanti setiap harinya kita harus siram ini ya, 2 hari sekali ataupun setiap sore ya, disiram pakai air sedikit-sedikit. Contohnya seperti ini ya. Bentar, kita sediakan air dulu. Nah, sedikit. Nah, seperti ini. Set. Nah, lalu kita tutup. Oke, setelah itu kita tutup. Kenapa harus ditutup? Agar tidak ada angin yang masuk, sehingga pertumbuhannya bisa lebih cepat. Ini bisa tumbuh dalam waktu seminggu ataupun 3 minggu, dan hasilnya seperti tadi. Kita tinggal menyiapkan paper bag ataupun pot ya yang sudah diisi tanah. Kemudian si benih tersebut ataupun biji kurma tersebut tinggal kita nanti masukkan ke, misalkan seperti ini ya, biar tidak nantinya ya. Nah, jika ini nanti akan tumbuh tunas ya, dari sini akan tumbuh tunas sedikit. Nah, kita anggap ini paper bag ya, kita isi pakai tanah sedikit, lalu dipakai ataupun menggunakan pupuk juga sedikit, tanah kurang lebih segini lah, terus dicampur dengan pupuk juga. Setelah sudah terisi tanah, nanti kita tinggal diamkan saja seperti ini. Nanti juga akan tumbuh, tetapi harus melalui proses dari sini dulu ya, sebelum nanti ditanam di pot ataupun di paper bag yang sudah disediakan. Harus seperti ini dulu prosesnya, biar nanti seperti yang tadi ya,
Nah, biar seperti yang tadi, yang ini juga hasil dari biji kurma tersebut yang tadi ya. Dan tutorialnya ataupun caranya sama seperti barusan. Jadi prosesnya agak lumayan lama dan juga sulit. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini tinggal nanti ditutup ya. Seperti ini, ditutup. Jangan lupa juga nanti disiram ya setiap hari menggunakan air biasa dengan jangan terlalu banyak, secukupnya saja, karena ini masih menggunakan media tisu ya, ini bukan tanah ya, ini masih menggunakan media tisu. Jadi sedikit-sedikit saja nyiramnya agar si biji kurma itu bisa tumbuh dengan baik. Nanti jika sudah mulai keluar tunasnya, baru kita pindahkan ke pot ataupun ke tanah yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa juga dikasih pupuk agar kurmanya ataupun benih kurmanya bisa tumbuh dengan baik ya. Harusnya satu biji ini satu pot, jangan ditumpuk ya, nanti agar tidak berdempetan. Contohnya seperti itu yang tadi ya, yang tadi itu terlalu sempit ya. Ini hanya buat tutorial saja ya. Oke, kita tutup dan jangan lupa disiram setiap hari menggunakan air biasa sedikit-sedikit. Oke, itulah tadi bagaimana cara menanam biji kurma agar bisa tumbuh meskipun di Indonesia. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat saya, menambah ilmu dan juga menambah wawasan. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan. Oke, semoga dalam waktu saya masih bisa berbagi video menarik lainnya tentang pertanian ataupun tentang hal-hal yang lainnya yang tentunya bisa menghibur kalian dan juga bisa memberikan motivasi dan juga hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga dalam waktu saya masih bisa berjumpa dan berbagi video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Gideon Tertasi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.